dirasakan ketika hartanya berlimpah, kedudukan, popularitas, dan berbagai kesenangan lainnya masih menjadi buruan manusia siang dan malam. Padahal dunia adalah fata morgana. Kesenangan yang diberikan hanyalah akan menyusahkan, kehampaan, kesedihan dan keletihan. Hanya ilmu agama yang dapat meredam ambisi manusia terhadap sifat rasa kepada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, hampir tidak ada orang tua yang tidak memiliki bayangan cita-cita setinggi langit untuk anak mereka. Namun, di balik cita-cita tersebut ada sebuah kemuliaan yang seringkali justru terlupakan, bahkan dianggap remeh oleh sebagian banyak orang tua. Sebuah kemuliaan yang akan didapatkan oleh si anak jika dia benar-benar meraihnya. Sebuah kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia. Di dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dianugerahi ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di dalam satu bait dijelaskan bahwa di dalam kalamnya yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di atas orang-orang yang beriman dan tidak berilmu. Ketinggian derajat yang akan dia peroleh di dunia berupa kedudukan yang tinggi dan reputasi yang baik, dan akan pula diperoleh derajat yang tinggi di akhirat berupa kedudukan yang tinggi di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, lalu apakah tidak cukup kekayaan dan harta yang berlimpah sebagai bekal bagi anak? Bukankah dengan kedudukan, dengan harta kekayaan yang berlimpah, dia akan bisa mendapatkan apa saja yang diinginkannya? Nampaknya benar jika tidak dicari dalam-dalam. Bahkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamad dunya ka'ardin karim, abin radhiyallahu ma'ala wa ilman, bahwa yatati bihi rokahu, wa yatiru bihi rohimahu, wa ya'lamu bihi aqwan, fahadha berasal mana, fahadha berasal mana ini, wa abin radhiyallahu ilman, wa lam yadruku malan, bahwa orang dunia yaqulu lawan alimalan, lalu di amal Quran, bahwa dunia ini Fahumah Fahumah Sawah Wafin Rodallahu Malam Walau jatuhu ilman, bahwa yasiku imani diberilmi, walayalamu billahi bihi haqqan, walayalamu billahi walayasillahi walayasillahi waqahu, walayasillahi bihi rohimahu, walayalamu billahi haqqan, fahada di atas manani waqin lam yakutuwahu ala wala iman, bahwa yakulu lawan alimalan lalu itu di alam Quran, bahwa dunia ini perlu berumah tawahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu akan diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang hamba yang akan berani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta dan ilmu. Kemudian dia bertakwa kepada Rabbnya dengan hartanya tersebut, dan dia menggunakan hartanya tersebut untuk menyambung tali kekerabatan, dan dia mengetahui bahwa di dalam hartanya tersebut ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang demikian berada pada tingkat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua, yaitu seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah ilmu, tapi dia diberikan harta.
berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan beramal sebagaimana amalan fulan. Maka dengan niatnya itu, pahala mereka berbuat sama. Kemudian golongan yang ketiga adalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta tersebut nanti tidak diberikan oleh Allah itu. Maka dia mempelajari hartanya tersebut tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa pada Allah dengan hartanya tersebut, dan dia tidak menggunakan hartanya tersebut untuk menyambung tali kesabaran, dan dia tidak mendatangi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hartanya tersebut, dan dia berada pada tingkatan yang paling hina di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang keempat adalah orang hamba yang tidak diberikan oleh Allah harta maupun ilmu, dan dia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berbuat bagaimana perbuatan fulan. Maka dengan niatnya ini, dosa mereka berbuat sama. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dengan hadis ini, jelaslah bahwa hanya sekedar harta tidaklah cukup bagi seseorang. Kalau kiranya sesuatu yang lebih penting dari itu, yang itu dengan sesuatu tersebut dapat menyelamatkan dirinya di dalam mengelola hartanya dari kerusakan, itulah ilmu. Akan berbeda tentunya orang yang mengetahui kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang tidak mengetahui kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan perbedaan malam dan siang. Di dalam surat Al-Zumar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka berfirman rahimahullah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menasihatkan tentang utama ilmu dibandingkan dengan harta. Al-ilmu khairun minal mali. Al-ilmu yang suka wanita takut mala. Al-ilmu yakfu ala amali wal mali tusiku nafaqah. Wa ma'badul alim ilmun mudalisi. Al-ilmu yukibul alim atau kata ayat ini berjaya urusan pada waktu ini. Wakominatul mali kamu bisa bagi maka ujar mengurani wamukabiyahu walulamahu walulama kabiyahu ayatmu maksudatu walkalmu fi buluhi maksudatu. Berkata Ali bin Abi Thalib ilmu itu lebih baik daripada apa? Karena ilmu itu akan menjaga kamu, sementara harta Allah yang akan menjaganya. Ilmu itu akan bertambah dan diselamatkan, sementara harta itu akan berkurang dan digunakan. Mencintai ilmu ini adalah agama yang berani. Dan ilmu itu akan membawa miliknya untuk taat kepada Allah selama hidupnya dan akan menjaga nama Allah setelah kematiannya. Adapun pemilik harta akan hilang bersama dengan hilangnya harta. Para penuntut harta tersebut seakan telah mati padahal mereka masih hidup. Adapun ulama, ahlul ilmi, mereka tetap hidup sepanjang masa. Jasad-jasad mereka telah tiada, namun mereka tetap ada di kaki manusia. Masyaallah muslimin rahimahullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, babu minal ilmi yata'allamu rajul khalqahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seorang itu lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu amatlah berbilang banyaknya. Dan ayat di dalam surat Al-Mujadilah adalah salah satu di antaranya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Di dalam surat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wakul Robi bin Ilma dan kata-kata wahai Rasul, tambahkanlah kepada ilmu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berilmu akan mendapatkan kebaikan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan, hal ini bagaimana dinyatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan saat beliau berkhutbah. Beliau berkata, "Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala pastikan dia di dalam urusan agamanya." Masyaallah muslimin rahimahullah. Di dalam syarah Sahih Muslim dijelaskan bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas menunjukkan utamaan dan kemuliaan ilmu serta utamaan memahami agama dan keharusan untuk memilikinya, karena semuanya itu di atas akan menuntut manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kembali jelaskan bahwa jika demikian keadaannya, maka orang yang tidak memahami agama atau dalam artian dia tidak mau mempelajari kaidah-kaidah Islam dan segala sesuatu yang berkaitan tentangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan dia dari kebaikan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Inilah yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita yang saleh. Mereka tidak pernah mencita-citakan anak-anak mereka kelak nanti menjadi hartawan atau menjadi para penguasa. Oleh sebab itulah, masyaallah muslimin rahimahullah, karena mereka benar-benar mengetahui kemuliaan dan kebaikan mana yang hakiki. Oleh sebab itulah, mereka senantiasa berupaya dan berusaha untuk menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang terdidik dengan adab yang tinggi dan berbekal ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Banyak gambaran di dalam kehidupan para saleh yang merugikan betapa semangatnya mereka di dalam pendidikan anak-anak mereka. Mereka yang dihadapi dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang beratnya perjalanan di dalam menuntut ilmu dan arah melihat yang akan mereka hadapi di dalam menuntut ilmu. Bahkan mereka tidak segan kehilangan matanya untuk perjalanan anak-anak mereka di dalam menuntut ilmu. Dimintakan di dalam kitab Al-Fatihah dalam salah seorang ahli ilmu Al-Hakim Al-Wasi rahimahullah, beliau menceritakan tentang kesembuhan obat ayahnya. Beliau berkata, ayahku pernah memberi uang 100.000 dirham. Kemudian beliau berkata, pergilah aku menuntut ilmu dan aku tidak ingin melihat wajahmu sampai kau hafalan kamu 1000 kali. Kemudian Al-Hakim Al-Wasi rahimahullah pergi untuk menuntut ilmu. Kemudian setelah beberapa waktu beliau kembali lagi mengajarkan ilmu yang beliau dapatkan, sampai-sampai yang hadir di majelis beliau mencapai 30.000 orang.
Demikian luar biasa perkara yang tidak kita bawa kepada dia. Diceritakan bahwa ahli ini beliau menceritakan tentang nasihat ayahnya. Beliau berkata, ahli ini yang maksudkan adalah Al-Muhammad bin Sulaiman. Beliau menceritakan tentang nasihat ayahnya kepada beliau. Beliau berkata, pada saat aku berada di Kufah, ayahku menulis surat kepadaku, dan beliau berkata, belilah buku dan catatlah ilmu, karena harta itu akan musnah dan ilmu itu akan kekal. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Demikianlah, jika ilmu itu telah dimiliki oleh seseorang, maka kehormatan dan kemuliaan akan datang tanpa diundang dan dicari-cari. Apakah dia seorang bangsawan ataukah dia seorang budak? Apakah dia seorang yang rupawan ataukah tidak? Memang, jika Allah menjadi tujuan seorang, maka dunia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepadanya. Tapi jika seseorang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, maka dengan masalah yang akan dia dapatkan. Hal ini bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana al-akhiru hammahu ja'alallahu binahu fi qalbihi wa jama'a lahu sam'ahu wa ataqu dunya wa hiya radhimatun. Wa man kana fi dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa farqa alaihi sam'ahu wa la ya'tihi dunya illa man qadara lahu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhirat adalah tujuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan urusannya yang terkait-kait, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan dia tidak menyukainya. Dan barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhirat adalah sebuah matanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebaikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, melainkan apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan hikmah dapat memberikan manfaat, terutama bagi mereka pribadi